Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Desa Junipan Capratnya Dewi, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Lumade Inavita Saraswati, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Komang Arya Krisna Venop, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Nimade Sintia Indrayani, saya absen 33. Dan di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa pengaruh bagi bangsa Indonesia terhadap terbangunnya organisasi taman siswa yang dimana pada saat itu masih dalam masa penjajahan, dan apakah ada masalah yang terjadi ketika terbangunnya taman siswa? Baik, jadi terima kasih atas pertanyaannya, dan di sini saya akan mencoba menjawab. Dan untuk pengaruh bagi bangsa Indonesia terhadap terbentuknya organisasi taman siswa tersebut adalah untuk kemerdekaan Indonesia, karena perlu kita ingatkan kembali jika organisasi taman siswa tersebut memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan kepada rakyat Indonesia untuk dapat mewujudkan kaum terpelajar yang tertib dan damai sehingga rakyat Indonesia bisa mencapai kemerdekaannya. Dan untuk masalah yang terjadi ketika terbentuknya organisasi taman siswa ini adalah adanya sebuah kritikan dari para penjajah atau pemerintah Belanda maupun dari bangsa Indonesia. Hal itu yang membuat terbentuknya sebuah undang-undang Scholarer atau Wals-Scholen-Ordonnanz pada tahun 1932 yang bertujuan untuk menghentikan atau menghambat perkembangan dari taman siswa tersebut, sehingga para guru yang terlibat partai politik dilarang untuk mengajar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apakah alasan taman siswa didirikan? Alasan didirikannya taman siswa karena adanya ketidakpuasan terhadap siswa pendidikan yang ada pada masa itu. Waktu itu, pemerintahan Belanda masih menguasai Indonesia dan sistem pendidikannya. Pemerintahan Belanda tidak membebaskan semua rakyat Indonesia untuk bersekolah. Hanya anak bangsawan, konglomerat, dan kalangan raja saja yang boleh bersekolah. Padahal, semua rakyat Indonesia tentu sangat membutuhkan pendidikan agar bisa segera merdeka dan bebas dari penjajahan. Nama organisasi taman siswa yang pertama adalah National Underwich Institute Taman Siswa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Niputu Aryani, absen 34. Pertanyaannya yaitu, jelaskan 3 konsep pengajaran dalam kegiatan pendidikan taman siswa. Jadi, jawaban atas pertanyaan tersebut yaitu 3 konsep pengajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran di taman siswa, yaitu yang pertama adalah Ingarso Song Tuludo. Diartikan sebagai, di depan, seseorang harus bisa memberi teladan atau contoh. Artinya adalah bahwa peran guru atau pendidik tidak hanya dapat mentransfer pengetahuan yang ia miliki, tetapi juga mampu menjadi contoh bagi muridnya, baik itu sifat, karakter, dan contoh teladan dari guru atau pendidiknya. Kemudian konsep yang kedua adalah Ing Madya Mangun Karsa. Diartikan sebagai, di tengah-tengah atau di antara, seseorang bisa menciptakan prakarsa dan ide. Artinya, bahwa seorang guru harus dapat membuat atau menciptakan prakarsa dan ide untuk para siswanya ketika menuju dalam proses pembelajaran. Hasilnya, guru atau pendidik dapat memompa semangat siswanya, dan siswa dapat mengetahui minat serta bakat yang mereka miliki. Jika sang murid sudah mengetahui minat dan bakatnya, maka ia akan mampu untuk berpikir kritis dan mampu untuk belajar mandiri. Dan konsep pengajaran yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani. Diartikan sebagai, dari belakang, seseorang pendidik harus bisa memberikan dorongan dan juga arahan. Artinya bahwa seorang guru atau pendidik harus mampu untuk mendorong siswanya untuk selalu belajar tuntas dan maju secara berkelanjutan.
Hasilnya, murid akan menjadi pembelajar seumur hidup, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat dan juga di lingkungan tempat mereka tinggal. Ini selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Kadek Ayu Asti Yunita Dewi, absen 22. Pertanyaannya yaitu, apakah ada sebuah poin-poin penting dari berdirinya Taman Siswa ini? Jadi jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu tentu ada. Poin penting dari didirikannya organisasi Taman Siswa yaitu bukan soal sekolah layak atau tidak, melainkan adanya sistem among yang menjadikan sekolah mampu memberikan tuntutan bagi hidup para siswanya agar dapat berkembang dengan subur dan juga selamat. Selanjutnya, poin penting dari didirikannya perguruan Taman Siswa yaitu di sini Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa agar nantinya perguruan Taman Siswa ini dapat menjadi lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi warga pribumi jelata agar bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai atau orang-orang Belanda. Dan kemudian ini ada pertanyaan individu dari Kadek Suciatnyani, yaitu Ki Hajar Dewantara diketahui jika organisasi Taman Siswa itu menggunakan sistem Among atau metode Among. Dan pada tahun 1922, apa yang dilontarkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pidato asas-asas 1922. Dan jadi terima kasih atas pertanyaannya yang sudah diberikan. Jadi terima kasih atas pertanyaannya yang sudah diberikan. Pada tahun 1922 terjadinya pidato asas-asas dari Ki Hajar Dewantara, yang dimana Ki Hajar Dewantara menyempatkan dirinya untuk membicarakan tentang sistem Among yang akan digunakan oleh organisasi Taman Siswa. Yang beliau katakan adalah pemakaian metode Among suatu metode yang tidak menghadapi paksaan-paksaan, melainkan memberikan tuntutan bagi hidup anak-anak agar baik lahir maupun batin. Jadi hal tersebutlah yang dibicarakan atau yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh siswa yang bernama Komang Krisna Saputra lewat Google Classroom. Pertanyaannya adalah sebutkan sekolah-sekolah jalur formal yang telah didirikan oleh organisasi Taman Siswa. Nah, adapun sekolah-sekolah jalur formal yang telah didirikan oleh organisasi Taman Siswa yaitu yang pertama ada Taman Indria atau sederajat dengan TK. Nah, Taman Indria ini merupakan tempat pendidikan bagi kanak-kanak di masa Hindia Belanda. Sekolah ini berjalan mulai tahun 1922 hingga 1945. Siswa dari Taman Indria sendiri adalah anak-anak usia 5-7 tahun. Konsep yang Ki Hajar Dewantara buat untuk Taman Indria sendiri adalah pendidikan tentang kebudayaan. Yang kedua ada Taman Muda atau sederajat dengan sekolah dasar. Dan yang ketiga ada Taman Dewasa atau sederajat dengan SMP. Yang keempat ada Taman Madya atau sederajat dengan SMA. Kelima ada Taman Guru atau sekolah bagi para pamong. Yang keenam ada Taman Prasarjana atau sederajat dengan universitas. Dan yang terakhir ada Taman Sarjana Wiyata atau sederajat dengan universitas. Sistem Among dalam hal ini, pria dengan nama asli Suwardi Suryaningrat menekankan guru dapat menjadi pamong bagi siswa-siswa yang pertumbuh kembangan siswa. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman kepada kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau ada kekurangan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.